Di tengah dunia yang sibuk mengukur manusia dari angka dan label, dari nama belakang dan saldo rekening, ajaran Buddhisme tiba-tiba muncul seperti tamparan yang tenang. Di saat dunia berkata, "Kau adalah apa yang kau miliki," Buddhisme menjawab, "Kosong adalah isi." Sebuah kalimat yang terdengar absurd, bahkan mengancam. Bagaimana bisa kosong malah jadi isi? Ini bukan sekadar paradoks. Ini adalah gugatan terhadap fondasi cara berpikir kita selama ini. Jika dunia menuntut kepastian, Buddhisme datang dengan menggugat kebutuhan itu sendiri. Lebih dari 2500 tahun lalu, seorang pangeran yang memilih hening alih-alih tahta menemukan bahwa penderitaan tidak datang dari dunia itu sendiri, tapi dari cara kita melekat padanya. Melekat pada aku, melekat pada punya, melekat pada seharusnya. Dan semua itu ternyata ilusi. Pertanyaan ini tak diajarkan di sekolah, tidak juga di tempat kerja. Siapa aku? Kita pikir kita tahu jawabannya. Aku adalah anak dari si Anu, lulusan ini, profesi itu. Tapi ketika satu demi satu identitas itu runtuh, apakah kita masih ada? Buddhisme tidak menawarkan jawaban. Ia malah menertawakannya. Ia menunjukkan bahwa aku yang kita belah mati-matian itu hanyalah hasil konstruksi dari nama, bentuk, perasaan, pikiran, dan kesadaran, yang semuanya tidak kekal. Saat satu bagian lenyap pula ilusi tentang diri. Maka, jika penderitaan datang dari mempertahankan sesuatu yang tak mungkin dipertahankan, mungkinkah kebahagiaan datang dari melepaskan? Dari tidak mengikatkan diri pada apapun yang berubah? Disinilah letak salah paham paling besar. Orang mengira sunyata adalah kehampaan. Sebuah nihilisme yang mengatakan, karena semua kosong, maka semuanya tak berarti. Padahal, justru karena kosong, segala hal bisa berarti. Karena kosong, daun bisa jatuh. Karena kosong, langit bisa diisi awan, bintang, burung. Kekosongan bukanlah lubang hitam yang menelan, tapi ruang yang memungkinkan. Seperti kertas kosong yang bisa ditulisi. Seperti mangkuk kosong yang bisa menampung makanan. Kita menderita karena ingin dunia tetap, padahal dunia terus berubah. Sunyata menantang kita untuk tidak lagi melawan arus perubahan, tapi menjadi air itu sendiri. Fleksibel, mengalir. Nagarjuna, filsuf besar Mahayana, membawa ajaran sunyata ke level yang mengguncang logika. Ia menunjukkan bahwa bukan hanya benda yang kosong, tapi juga ide, konsep, bahkan kekosongan itu sendiri. Ketika kita bilang kursi, kita seolah menunjuk pada sesuatu yang utuh. Tapi sebenarnya, ia hanyalah hasil dari bagian-bagian yang disepakati. Kapan kursi berhenti jadi kayu dan mulai jadi kursi? Disinilah ilusi muncul, dan Nagarjuna membongkarnya dengan satu kalimat. Segala yang bergantung, kosong dari eksistensi mandiri. Artinya, jika kau mencari pegangan yang tak tergoyahkan di dunia, kau akan kecewa. Karena tak ada apapun yang berdiri sendiri. Bahkan pikiranmu sendiri pun muncul karena sebab dan kondisi. Dalam meditasi, kita bukan mencari jawaban, kita belajar menyaksikan. Pikiran muncul dan pergi. Emosi datang seperti ombak dan lenyap seperti kabut. Kita menyadari bahwa tak ada satupun yang bertahan lama. Bahkan rasa sakit yang kita pikir permanen, ternyata punya siklusnya sendiri. Seorang praktisi mungkin duduk, diam, lalu sadar. Aku bukan pikiranku. Aku bukan emosiku. Aku hanyalah kesadaran yang menyaksikan semuanya datang dan pergi. Inilah pengalaman langsung sunyata. Ketika kita tidak lagi berusaha mengendalikan, tapi mengamati dengan penuh kehadiran. Saat itu, penderitaan kehilangan taringnya. Ada yang menyalahartikan sunyata sebagai pembenaran untuk tidak peduli. Semua ini ilusi. Jadi, buat apa ambil pusing? Itu bukan sunyata. Itu spiritual bypassing. Sunyata yang sejati justru membebaskan kita dari kelekatan ego, sehingga kita bisa hadir untuk orang lain tanpa pamrih. Ketika tak ada lagi diri yang harus dibelah, kasih sayang jadi lebih murni. Ketika tak ada lagi identitas yang harus dipertahankan, kita bisa mencintai tanpa syarat. Karena tahu bahwa semua hal adalah proses, bukan entitas. Bayangkan kemarahan. Apakah ia benda yang padat? Tidak. Ia adalah hasil dari banyak unsur, kelelahan, memori masa lalu, persepsi yang sempit. Saat kita melihat kemarahan sebagai sesuatu yang kosong dari diri, kita tidak lagi diperbudaknya. Kita bisa memilih merespons, bukan bereaksi. Dalam hubungan, sunyata mengajarkan bahwa orang bukanlah label. Ia berubah. Kita pun berubah. Maka, jangan pahat siapapun dalam batu. Karena manusia adalah air. Dengan memahami ini, kritik tidak melukai. Karya terbaik tidak lahir dari ego.
Ia muncul dari ruang kosong dalam diri. Saat kita berhenti mencoba terlihat pintar, ide datang sendiri. Saat kita berhenti mencoba jadi hebat, kehebatan tumbuh alami. Neuroscience menyebut ini sebagai flow state. Keadaan ketika lobus frontal, pusat ego, menyusut aktivitasnya. Sunyata modern, kata mereka. Tapi para master sudah tahu ini sejak ribuan tahun lalu. Mereka menyebutnya pikiran pemula, ruang yang tidak tahu. Apa yang paling kita takuti? Kematian. Tapi siapa yang mati jika tak ada diri yang tetap? Sunyata meruntuhkan ketakutan itu bukan dengan menyangkal, tapi dengan memahaminya. Jika hidup adalah tarian bentuk yang kosong, maka kematian bukan akhir. Ia adalah transisi, seperti ombak yang kembali menjadi laut. Dan justru karena semua akan berlalu, maka setiap momen jadi berharga. Pelukan lebih hangat, pertemuan lebih bermakna, tawa lebih dalam. Karena kita tahu semua itu tidak akan kembali dalam bentuk yang sama. Ingin bahagia, maka berhentilah ingin mengendalikan segalanya. Sunyata mengajarkan seni untuk hadir. Menyeduh teh bukan untuk difoto, tapi untuk dinikmati. Mendengarkan bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Berjalan tanpa tujuan bukan kegagalan, tapi bentuk kehadiran paling utuh. Kekosongan membuat kita merdeka dari tuntutan untuk jadi sesuatu. Dan dalam kemerdekaan itu, justru kita jadi manusia. Hari ini, bahkan kekosongan dijual. Retret Sunyata. Gelang pencerahan, sertifikat keheningan. Buddhisme bukan dagangan. Sunyata bukan barang. Ia tidak bisa dimiliki, dibungkus, apalagi dijadikan konten yang dijual mahal. Sunyata adalah pemahaman yang mengajak kita melepas. Bahkan melepas gagasan bahwa kita telah paham. Akhirnya, kita kembali ke dunia. Bukan untuk menjauh dari keramaian, tapi untuk hadir di tengahnya. Dengan hati ringan, dengan pikiran luas, dengan tangan terbuka, karena tahu, kosong bukan hampa, tapi ruang di mana segalanya mungkin. Kosong adalah isi, dan dalam kekosongan itu, kita mulai benar-benar hidup. Terima kasih. Seruput kopi dulu, lalu kembali bekerja, tapi kali ini tanpa beban.